Selamat malam, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas akhir saya terkait dengan mata kuliah Sistem Pengaturan Linear yang diampu oleh Ibu Rika Novita Wardani STMT dengan judul Perancangan Proses Pemodelan Sistem Stirring Tank Heater menggunakan LabVIEW. Di mana sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alnita Nail dengan NIM 190343110 dengan nomor absen 2 yang merupakan mahasiswa program studi Sarjana Terapan Instrumentasi dan Kontrol Industri di jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Jakarta. Untuk susunan yang akan saya presentasikan pada kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan pendahuluan, di mana saya akan menjelaskan latar belakang perancangan sistem beserta dengan tujuan yang ada. Yang kedua, saya akan menjelaskan terkait dengan konsep dasar, yang terkait dengan kepustakaan terkait perancangan sistem model ini. Kemudian ada pembahasan di mana saya akan menjelaskan hasil dari perancangan sistem yang dibuat. Dan yang terakhir akan ada simpulan, di mana saya akan menegaskan simpulan yang dapat diambil dari perancangan sistem berdasarkan kepustakaan dan simulasi pada nilai view tadi. Yang pertama adalah latar belakang. Mengapa saya memilih topik stir tank heater? Karena kita bisa lihat di sini ada contohnya, ada suatu mesin di industri yang menggunakan stir tank heater. Ini masih berdasarkan publikasi yang ada tuh masih memodelkan stir tank heater yang terpaku dengan hasil respon sistemnya tanpa memperhatikan respon transient yang ada. Sehingga tujuan yang saya ingin ambil dari perancangan sistem ini berdasarkan literatur dan simulasi, yang pertama agar dapat mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil dengan dan tanpa pengaduk. Karena pada proses stir tank heater itu yang berdasarkan literasi yang ada tuh ada yang dengan mengaduk dan ada yang tanpa mengaduk, di mana kita bisa mengkomparasikan antara hasilnya bagaimana. Dan kita bisa tentunya dapat mengetahui bagaimana respon transient pada simulasi nilai view. Sehingga kita dapat melihat respon transiennya dengan dan tanpa pengaduk, bagaimana respon transiennya sehingga dapat dikembangkan suatu alat nanti di industri untuk memodelkan stir tank heater dengan respon yang stabil. Untuk konsep dasar, di sini saya akan menjelaskan kepustakaan yang terkait dengan stir tank heater. Yang pertama, di sini ada stir tank heaternya sebagai pemodelannya, yang merupakan suatu pemodelan yang menggunakan sebuah tangki ideal dan dengan mencampurkan secara seragam seluruh bagian fluida di dalam tangki dan memanaskan cairan itu ke temperatur yang diinginkan. Kita bisa lihat di sini ada cairan dingin, ada pencampur, pemadas, dan cairan panas. Di mana di sini akan dicampur secara seragam dan dipanaskan sesuai dengan temperatur yang diinginkan. Kemudian untuk pemodelannya secara matematis didapatkan persamaan diferensial sebagai berikut, di mana kita bisa dapatkan persamaan ini dengan penurunan perumusan yang ada pada stir tank heater, di mana parameternya karena stir tank heater diasumsikan ideal. Kita lihat di sini bahwa A-nya sama dengan konstan, rho-nya konstan, T-ref sama dengan 0, dan H-ref sama dengan 0. Maka didapatkan ketika kita persamaan tersebut kita masukkan parameter konstannya, didapatkan dt besar per dt plus at sama dengan 1 tau f T0 tambah KTS, di mana 1 per tau F sama dengan V0 per V, KUA per Rho, VCP, dan A1 per tau F plus K. Jadi persamaan ini didapatkan dari penurunan persamaan diferensial dan matematik yang ada pada model stir tank heater. Kemudian apabila kita ingin menuliskan dalam persamaan yang lebih sederhana, dapat kita menggunakan state space analysis, di mana didapatkan hasil sebagai berikut. T sama dengan min 5,4 T tambah 5,4 T0 TS, Y sama dengan T. Di mana untuk blok diagramnya kita bisa melihat di sini bahwa menggunakan pengatur PID. Di mana pengendali PID sendiri merupakan suatu PID sendiri merupakan proporsional integratif derivatif yang merupakan salah satu metode pengaturan yang dilakukan dengan mengatur komponen kontrol P, I, atau D karena proporsional integratif derivatif dengan menentukan parameter nilai Kp, Ki, dan Kd. Di mana tanggapan tersebut akan mempengaruhi baik waktu naik, overshoot, dan waktu turun. Sebagai contoh, kita mengambil proporsional ketika Kp kita analisis atau kita ubah-ubah nilainya, maka waktu naiknya akan menurun, overshootnya akan meningkat, waktu turun akan mengalami perubahan yang kecil, dan kesalahan keadaan tundak akan menurun.
Terkait dengan perancangan sistem ini, perlu dilakukan suatu studi literatur terkait dengan judul-judul yang relevan, di mana saya mengambil yang pertama dari judulnya Rancang Bangun Kendali Suhu Pemanas Tangki Pengaduk Kontinu menggunakan pengendali PID berbasis NILFIS 2 dan LabVIEW yang dibuat tahun 2020 oleh Pak Imam Febiawan, Noval Iliansa, Abdionis Halam dari Politeknik Manufaktur Bandung. Di mana pada literatur ini hasilnya berhasil dirancang sistem dengan menggunakan pengendali PID, kemudian mampu memberikan suatu model stir tank heater dengan rentang air sampai 45 derajat Celcius dengan parameternya 83,2, TI-nya 0,03 dan TD sama 0. Namun perbedaannya di sini terkait dengan perancangan sistem yang saya rancang, di sini hanya dibuat juga untuk menguji karakteristik pemanas dan debit air dan menggunakan GUI. Untuk persamaannya di sini sama-sama menggunakan model Acquisitions Data NILFIS 2 dan menggunakan sensor LM35DZ untuk melihat respon sistem yang ada, respon suhu yang ada. Kemudian ada temperature control of stir tank heater using optimal control technique tahun 2020 oleh Mustafa Jibril, Mesa Tades, Elis Almeyu Tades dari di Radio Institute of Technology. Dengan hasil berhasil dirancang sistem dengan mengaplikasikan pengoptimalan masalah kontrol menggunakan software MATLAB, di mana didapatkan hasil bahwa pada proses secara open loop stir tank heater tidak efektif dan diperlukan feedback controller pada proses thermalnya. Dengan perbedaan di sini yang digunakan simulasi merupakan MATLAB dan menggunakan pengontrol linear kuadratik Gaussian dan linear kuadratik integral bukan PID. Kemudian persamaannya menggunakan pendekatan model matematika yang sama. Kemudian ada dari Wireless Automation of Continuous Stir Tank Reactor Process using LabVIEW and Arduino tahun 2018 yang dibuat oleh Terajes, M. Kalimutu, S. Arun Jayakar, Dr. GM Tamil Selvan dari Banmari Anman Institute of Technology. Hasilnya ini berhasil dirancang sistem dengan meningkatkan performasi dengan mengatur parameter yang ada seperti parameter medium integral square error, rise time, peak overshoot, dan settling time dan menggunakan pengontrol PID juga sebagai umpan balik yang meningkatkan performasi. Di mana perbedaan di sini dengan perancangan yang saya buat, di sini perbedaannya terdapat transmisi datanya secara wireless. Kemudian sistem yang dibuat juga menguji karakteristik densitas fluida dan perubahan entalpi. Dan untuk persamaannya sama-sama menggunakan pengontrol PID untuk mencari parameter dalam proses thermal pada model stir tank heater. Dan selanjutnya ada dari Pak Muhammad Denri Surindra dari Politeknik Semarang dengan judul Studi Analisis Sistem Fisik Thermal dengan pemodelan stir tank heater menggunakan Simulink MATLAB, di mana pada hasil di sini dirancang sistem dengan menurunkan model secara matematis dan mensimulasikan di dalam Simulink MATLAB, di mana sistem tersebut dapat tanpa gangguan itu memberikan atau tanpa mengaduk itu memberikan analisis performasi yang lebih baik, di mana gangguan itu 1 per RCS. Di mana perbedaan di sini sistem yang dibuat hanya pemodelan matematika saja dan untuk perbandingan hasil respon yang ada hanya berdasarkan laju kalor input dengan temperatur output. Dan untuk persamaannya sama-sama menggunakan pendekatan model matematika yang sama. Dan yang terakhir ada dari Porompania K. Terus ada Kartian M dari Anna University dengan judul An Efficient Controlling System for Maintaining the Temperature of Continuous Stir Tank Heater tahun 2018, di mana dengan hasil berhasil dirancang sistem dengan menciptakan metode Tree Energy Based Neural Network Controller atau TNNC yang dapat mengatur proses thermal pada model stir tank heater berdasarkan level temperatur, di mana nilai performasinya itu didapatkan dengan cukup tinggi dengan berdasarkan pengukuran peak overshoot, settling time, rise time, IAE, dan ISE error. Di mana perbedaan di sini masih menggunakan pengontrol TNEC atau tadi metode yang baru. Dengan persamaan pada literatur ini menganalisis proses thermal pada model stir heater dengan memperhatikan parameter performasi yang ada. Untuk pembahasan di sini saya akan menjelaskan terkait dengan metodologi yang saya gunakan, hasil simulasi LabVIEW dan analisis hasil. Di sini merupakan gambar implementasi pemodelan prosesnya, di mana kita lihat di sini ada tangkinya sebagai pemodelan stir tank heater dan ada sensor suhu yang mengevaluasi atau melihat dari suhu yang ada pada tangki sesuai dengan temperatur yang diinginkan. Karena sensor suhu itu mengindra variabel fisika temperatur.
Dengan komponen terkait di sini ada 4 komponen utama. Yang pertama ada NIALVIS 2, sensor suhu LM35DZ, solid state relay, dan NILabVIEW sebagai modul yang akan menjadi simulator di sini. Untuk langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama itu kita harus merangkai rancangan pemodelan proses thermal pada stirred tank heater sesuai dengan alat dan bahan yang tersedia. Kemudian menganalisis sistem kinematik pada proses thermal dengan menurunkan model matematika yang ada. Yang ketiga itu ada menentukan fungsi ALI atau transfer function. Kemudian menggambarkan blok diagram yang ada dan memasukkan hasil analisis yang ada pada software NILabVIEW dan mengambil data hasil simulasinya dan melakukan analisis terkait dengan data yang didapatkan. Di mana didapatkan berdasarkan literatur yang ada, saya cuplik sebagai berikut, di mana akan ada tetapkan gain PID, tindakan nilai set point di sini, dan akan timbul respon transiennya seperti apa. Di mana untuk hasil yang berdasarkan kepustakaan yang pertama dengan parameter suhu ruangan 25,9 derajat Celcius menjadi suhu titik settle point atau set point 40 derajat Celcius dengan parameter yang digunakan PID-nya itu Kp sama dengan 100, TI sama dengan 0,01, TD sama dengan 0 dan debit air yang masuk dan keluar 4,8 cm kubik per second dan tanpa motor pengaduk. Di sini kita bisa melihat di sini suhu awal dari sensor untuk yang diinginkan itu 25,9, sensor 25,9 dengan rata-rata 25,9, dan pada suhu airnya sensor 1 menunjukkan hasil 40,3, sensor 2 39,3 dengan rata-rata 39,8 dengan waktu penyelesaian 346 second. Kita lihat di sini bahwa yang atas merupakan dari respon transiennya dan yang bawah merupakan set point-nya. Kita bisa melihat di sini ada respon transien yang ada. Kemudian kita lanjut ketika dengan parameter yang sama, tetapi di sini kita mengatur berdasarkan literatur yang ada menggunakan metode PID yang digunakan berdasarkan studi kepustakaan di mana Kp sama dengan 83,2, TI 0,03 dan TD 0,0 berdasarkan hasil penalaran Ziegler-Nichols order pertama dan menggunakan motor pengaduk. Kita lihat di sini bahwa suhu awalnya 25,9 dengan sensor 2 25,9, rata-rata 25,9, sensor 1 39,8, sensor 2 39,8, rata-rata 39,8 dengan waktu penyelesaian 360 second. Kita bisa melihat di sini bahwa respon transien yang ada mendekati dengan set point yang diinginkan. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa responnya itu hampir linear dengan set point yang ada. Ketika saya menguji hasil kepustakaan tersebut dengan simulasi LabVIEW, kita lihat di sini bahwa blok diagramnya kita lihat di sini ada keluaran sensor, kemudian ada parameter PID-nya, set point-nya, dan ada proses PID, dan ada tampilan respon sistem yang akan ditampilkan pada simulasi ini. Karena ini bersifat simulasi, saya mengambil data berdasarkan literatur yang ada tadi. Dan ketika saya uji coba, yang pertama di mana ketika set point-nya 40 didapatkan oleh keluaran sensor 39,3 dengan parameternya tadi 100, Kp-nya TI 0,01 dan TD 0, dan debit air yang masuk dibuat tadi sama dengan 4,8 cm kubik per second dan tanpa motor pengaduk. Kita lihat di sini bahwa hasil tampilan respon yang didapat tuh sesuai dengan hasil kepustakaan yang ada, namun belum sesuai dengan set point yang diinginkan. Kemudian terkait dengan yang tadi yang terakhir, di mana berdasarkan hasil penalaran Ziegler-Nichols, di mana keluaran sensor 39,8 derajat Celcius, Kp-nya 83,2, TI-nya 0,03 dan TD-nya 0,0 Didapat di sini bahwa hasil tampilan respon transient sistem sesuai dengan hasil kepustakaan yang ada, di mana sesuai dengan nilai set point yang ada atau hampir mendekati karena nilai 39,8 dan set point-nya 40. Maka bisa dapat kita mengambil kesimpulan. Yang pertama, sistem mampu melakukan pengaturan proses thermal sesuai dengan titik setel set point yang diinginkan dengan mengatur parameter PID sesuai dengan kebutuhan sistem, di mana berdasarkan kepustakaan tadi, Kp sama dengan 83,2, TI sama dengan 0,03 dan TD sama dengan 0. Dan yang kedua, sistem ini merupakan sistem order pertama dengan hasil kurva respon eksponensial, dan apabila diasumsikan sistem dioperasikan menggunakan motor pengaduk, akan memberikan analisis performasi yang lebih baik, sesuai dengan hasil simulasi dan kepustakaan yang ada.
Berikut merupakan daftar pustaka yang saya ambil dengan sumber dari 2018 sampai 2020 dan lembar data dari LM35DZ dan lembar data NIelvis 2 Data Acquisition Module. Sekian dari presentasi saya atau penjelasan saya terkait dengan tugas akhir ini sebagai aplikasi dari sistem pengaturan linier. Harap besar saya apabila ada perbaikan atau ada pertanyaan bisa mengontak saya dari kontak email terkait. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, salam sehat, dan semoga kita semua dijauhkan dari pandemi COVID-19. Terima kasih.